Come on, Virgo, Chloe, that's him. Come on. Fuck me. Oi guys, gimana nih? Apa kabar kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja. Nah, kasus kali ini kita akan membahas rekaman panggilan darurat 911 lagi, yaitu Barbara Kenhammer. Nah, kalau kalian penasaran, silahkan ditonton videonya. Wait. Kalian yakin mau nonton video ini? Yakin? Yaudah deh, check this out. Kasus pertama ini terjadi di Wisconsin di Amerika Serikat atau USA. Ada sepasang suami istri bernama Todd Kenhammer berusia 50 tahun dan istrinya bernama Barbara Kenhammer berusia 46 tahun. Mereka ini sudah menikah selama 25 tahun dan memiliki sepasang anak. Anak pertama bernama Jessica Service dan kedua bernama Jordan Service. Nah, selain mereka berempat, ada juga keluarga yang tinggal di satu rumah bersama mereka, yaitu orang tua dari suami istri ini bernama Robert dan Patricia Kenhammer. Satu keluarga ini memiliki hubungan yang baik, tapi pada tanggal 16 September 2016, seperti biasanya pada pagi hari jam 7.50 pagi, Barbara dan Todd ini keluar rumah untuk pergi bekerja. Todd ini bekerja sebagai teknisi pengganti kaca truk, sedangkan si Barbara ini bekerja di sebuah kafe West Salem Middle School di Wisconsin. Tapi entah kenapa jam 8 pagi itu Barbara ini tidak juga sampai ke kafenya tersebut. Manajer kafe ini bingung lah ya kan. Dia mencoba untuk menelpon kediaman Barbara karena dia nggak ada kabar sama sekali woy. Nah, diangkat lah ya kan sama ibunya Barbara, si Patricia ini. Nah, bingunglah mereka ini kan, ibunya mengatakan kalau mereka ini udah berangkat dari jam 7.50 tadi. Namun manajernya ini bilang kalau si Barbara ini belum datang atau belum sampai di kafe tersebut. Pada waktu 8.30, 911 mendapat panggilan dari Todd Kenhammer dan Todd ini bilang bahwa ada insiden yang terjadi pada mereka. Dimana ketika saat di jalan, si Todd ini mengatakan ada sebuah truk besar yang membawa pipa besi di depan mereka, dan pipa itu terlepas dan membuat mereka ini kecelakaan. Pipa ini menghantam kaca depan mobil dan melukai Barbara. Lukanya ini sangat fatal, melukai dada Barbara dan bahkan merobek kepala Barbara. Kita dengar dulu rekamannya seperti apa. Hello? Hi, this is the 911 center. You called me. I got it. Yes, hang on. I got police and ambulance, first responders headed to Emmonsburg and Cumberland. I need you to tell me what happened. Slow down. Did you get in the car with me? Jump. Okay. And so your wife is injured? Yes. Okay. And there was a car accident? Yes, the pipe or something came through the windshield. A pipe did. Okay. What's your first name? Todd. Todd, okay. And we're gonna help you help her until somebody gets there, okay? And then you're gonna get a dial tone in the phone ring. Just stay on the phone. Let me talk first and then pick up, okay? Tell me exactly what happened. She got her. She's hitting the head in the throat, I think, in the throat or something. She's got blood coming out of her nose and mouth and everything and blue. How old is she? 26. Is she awake? No, I can't get into her. She talked at first a little bit. Okay, is she breathing? No, I don't think so. No. All right, sir. We do have help on the way. Stay on the line. How long? You're off the road. Sir, I want you to hit the road. I want you to stay right where you're at, sir. Oh, yeah. I'm going to try to do something with her. Yep, we're going to... I'm going to put the phone down. Can you get her out of the vehicle, sir? I got her out. Okay, I want you to lay her flat on the ground. I got her flat. I'm okay, Dave, I don't know what to do with this. Okay, listen carefully. I'm going to tell you how to do chest compressions. Place the heel of your hand on her breastbone, right between her nipples. I know how to do that. Your hand is calm. I know how to do that. Pump the chest hard and fast. He got blood coming out of his mouth. That's okay. There's blood coming out of her mouth. That's okay. That's okay. We're going to keep pumping the chest hard and fast, okay? I'll keep going, sir. You're doing great.
How far are they? They're coming as fast as they can, sir. I know, but how fast is that? They're coming. I know, but I can't see them much longer like this. Yes, you can. You're doing a great job. She's putting out her ear too. Okay. I hit her hard when she looked around. Okay. That's okay. We're not hurting her at all right now. Here comes somebody who's gonna go here. Okay. Just keep going. I'm coming. I am coming. Okay, keep doing CPR. You're doing great, sir. Good. Come on, Bart. Stand by me. Stand by me. Come on, don't come back. Come on, past me. Okay. Come on, Bert, I'm calling back him. Come on. Oh, fuck me. Oh, yeah, come on. Oh, my God. Okay, so we got him turned around. Keep going. Keep going. Get him back here. Get him back here. Get him back here. Come on. Yep, they're coming. I don't see them. You gotta hurry up. Hurry up. Polisi menemukan si Todd ini sedang merasa gelisah, gugup, ataupun agak bingung ketika ditanya ya. Ketika Todd ini diinterogasi oleh polisi, dia mengatakan pada saat dia berjalan dengan mobilnya itu ada sebuah truk besar mengangkat pipa besi. Saat itu pipa besinya itu jatuh dan mengenai mobil yang dikendarainya. Todd mengatakan juga bahwa dia menarik pipa besi itu dari kursi depan mobil dan mengeluarkan Barbara dari mobil. Kemudian Todd melakukan CPR kepada Barbara untuk membuat dia sadar. Ketika polisi melihat kondisi TKP, respon dari si Todd ini saat diinterogasi sangat aneh. Seakan-akan Todd ini menutupi sesuatu. Pastinya hal yang dilakukan pertama polisi itu ya adalah mengolah TKP kan. Yang pertama itu mencari CCTV yang terdekat di kejadian, dan saat itu polisi menemukan CCTV di dekat peternakan kuda. Dari CCTV tersebut polisi menemukan kejanggalan tentang kejadian sebenarnya karena nggak cocok nih antara pernyataan dari si Todd ini dengan rekaman CCTV ini. CCTV ini diperiksa dari rentang si Todd dan Barbara ini keluar, yaitu 7.50 dan sampai 8.30 ketika kejadian terjadi. Dari rekaman CCTV itu tidak ada satupun truk yang lewat, jadi dipastikan pernyataan si Todd ini ngarang coy. Ditambah lagi pada hasil otopsi dari Barbara ini diriliskan, kesaksian tim medis sangat berbeda juga dengan pernyataan si Todd ini. Di tubuh si Barbara ini ditemukan banyak luka memar, kayak luka dipukul gitu guys. Kemudian di lehernya ada luka garisan dan itu kemungkinan besar adalah luka cekikan. Ditambah lagi hidungnya patah oleh benda tumpul. Di kepalanya juga ada memar oleh benda tumpul dan belakang kepalanya itu robek cukup parah. Menurut logika kalau misalnya karena pipa, kenapa kepala belakangnya yang si Barbara ini yang bisa robek? Harusnya pipanya kan di depan kaca, harusnya kepala depan dong. Kata polisi dan medis sih percaya kalau luka di belakang kelapa itu karena dipukul ya. Terus tim polisi ini yakin ini murni bukan kecelakaan, melainkan berantem fisik lah. Mungkin perkelahian antara Barbara dan Todd. Selain itu di tangan dan jari si Todd ini terdapat luka goresan yang terlihat baru-baru ini, dan Todd mengatakan kalau luka itu dia dapatkan karena dia refleks memukul kaca depan mobil untuk menyelamatkan Barbara. Kalian percaya? Karena tingkah dan banyak pernyataan yang tidak sesuai, si polisi ini geram lah kepada si Todd dan memaksa untuk si Todd ini untuk mengakui kejadian sebenarnya. Dan benar saja, ketika ditekan oleh polisi, si Todd ini ketakutan dan semakin gugup. Sampai akhirnya Todd ini mengakui lah semua perbuatannya pada bulan Desember 2016 tersebut, 3 bulan kemudian setelah kejadian. Nah, si Todd ini masuk ke pengadilan atas dakwaan mengkilkan istrinya sendiri. Tapi di sini makin aneh, jaksa pengadilan bilang mereka nggak tahu motifnya apa, kenapa bisa Todd melakukan itu, padahal mereka baik-baik aja loh, dan hubungannya itu baik-baik aja, nggak ada utang sama sekali ataupun riwayat KDRT sama sekali selama mereka menikah.
Walaupun begitu, Todd tetap dihukum penjara selama 30 tahun dan kemungkinan bebas bersyarat setelah 30 tahun. Dan itulah akhir kasus dari si Todd ini. Dan tidak ada motif dan kejelasan lebih lanjut mengenai kasus ini sampai saat ini. Menurut kalian gimana guys? Apa sih motifnya? Ngapa dah pagi-pagi buta udah nge-kill istrinya, terus ngapain dia harus bohong tentang alur cerita yang dibuat-buat dia itu? Apa dia nggak nyesel ya? Udah hidup tenang baik-baik aja selama berapa tahun tuh mereka menikah. Terus tiba-tiba dia di penjara gitu karena membunuh, karena mengkill istrinya sendiri. Ya kita nggak tahu ya kejadian sebenarnya. Kita cuma netizen ya kan, cuma bisa berteori. Ya gitu saja. So bagaimana kasus kali ini pada hari ini? Kalau kalian suka kasus hari ini, silahkan di komen, like, and subscribe. Dan juga jangan lupa nyalain notifikasinya agar tahu kapan saya upload. Oke, terima kasih. Dadah, bye-bye.